Oke oke. Boleh Kang Alwi perkenalan dulu mungkin? Ya, boleh. Ini Kenalan saya sama record Kang ya, nggak Bayu? apa-apa ya? Nggak apa-apa ih. Nanti kalian boleh minta recordingnya nggak Kang Bayu? Siap, selalu. Kai. Boleh Sip. akang-akang kenal dulu biar kalian mengenal. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ini sebelumnya saya minta maaf dulu nih soalnya si apa namanya? Si CV-nya teh hilang, jadi karena baru ganti hard disk. Jadi kita perkenalan ini aja langsung aja. Jadi perkenalkan, nama saya Bayu Satrio Wibowo, biasa dipanggil Bayu. Nah ini saya apa sih, food photographer ya. Jadi emang sebentar, ini ada yang masuk ya. Emang kerjaan saya di food photographer. Jadi emang kerjaan apa sih namanya? Setiap harinya saya emang freelance photographer. Sebentar, ini ada yang ini sih soalnya apa? Oke. Nah, jadi kerjaan saya karena sekarang kan dulunya masih kerja di Saung Angklung Ujo juga, jadi ngebantu sebagai IT. Nah, sekarang concern di fotografer di food photographer karena khususnya sih di food, cuma semua produk bisa. Cuma jadi karena kan kalau namanya passion tuh harus apa sih? Namanya kerjaan tuh harus dengan passion. Nah, passion saya itu emang moto dan makan. Jadi dua-duanya itu passion yang sangat bisa saya kerjakan dengan senang hati. Nah, ini klien-klien saya yang pernah saya dan tim kerjakan. Mungkin ada beberapa yang tahu, mungkin ya, ada yang juga dari luar kota, ada yang dari Bandung. Emang saya emang biasanya pakai kamera DSLR sih. Tapi ini kan karena mobile ya, jadi kita coba aja, semoga bisa masuk di mobile juga. Oke, kita mau ini sebelumnya boleh ini nggak mau nanya dulu, itu pada kuliah atau gimana? Semester akhir sih Kang sambil kerja. Oh, ini pemuda peduli semua ya? Iya pemuda peduli semua Kang. Satu mah pemudi meureun. Iya aku doang pemudi. Siap. Berarti ini dokumentasi semua apa enggak? Maksudnya megang kamera semua enggak? Oh iya pegang. Kecuali Sukma. Sebab di sini perantara ya Kang ikut nimbrung. Siap. Jadi ini mah kita coba dulu basicnya dulu ya, jadi biar sama dulu persepsinya. Saya ulang dari awal. Nah, jadi kan namanya fotografi itu kan dari cahaya ya, jadi foto itu cahaya dan grafi itu gambar kayak apa? Tulisan gitu atau gambar gitu. Jadi kita dalam fotografi itu sangat membutuhkan cahaya. Nah, ini 3 unsur ini yang paling penting dalam fotografi. Mungkin udah pernah dengar ya istilah shutter speed, aperture atau diafragma, dan ISO. Nah, ini tuh namanya segitiga exposure. Jadi kalau misalnya kita nih misalnya udah nemuin angka yang udah gambar yang bagus. Nah, misalnya gambar itu bagus, misalnya kita ganti aja shutter speed, nanti semua tuh bakal berubah. Jadi segitiga ini tuh saling berkaitan gitu. Jadi mereka tuh misalnya ada ISO-nya diganti, kita harus ganti aperture dan shutter speed. Begitu juga misalnya aperture-nya diganti, kita harus ganti shutter speed dan ISO. Ini mereka ini kalau ingin gambar tajam, gambar bagus, ini mereka harus diperhatikan baik-baik gitu. Karena kalau kita sebagai fotografer, kalau bisa menggunakan mode manual. Nanti kita coba praktek ya, kalau di handphone gimana. Nah, ini mungkin kalau yang pernah moto di DSLR, di HP pun ada, itu kan ada aperture itu dari f22, f16, f8, dan sebagainya. Semakin besar angka f, semakin kecil bukaan lensanya. Jadi misalnya, jadi angkanya kebalik. Misalnya si lensa tuh buletannya, jadi misalnya buletannya lensa tuh terbuka lebar gitu, si
blade-nya namanya. Blade-nya tuh yang ada, kalau kita lihat lensa tuh suka ada yang buletan jadi makin kecil itu, nah itu blade-nya, blade dalam lensa. Nah, kalau misalnya blade dalam lensanya makin terbuka besar, si angkanya tuh kecil. Jadi misalnya yang paling besar tuh kan 1,4, nah itu si lensa tuh terbuka, nggak ada penghalang sama sekali. Nah, kalau dua-dua dia kayak jarum gitu kelihatannya. Nah, terus kita bahas dulu shutter speed. Nah, shutter speed itu apa sih? Jadi shutter speed tuh berapa lama si shutter membuka. Shutter tuh yang kalau di kamera DSLR tuh ada kayak yang bunyi cekrek-cekrek gitu. Nah, itu tuh kayak itu shutternya. Jadi dia tuh berapa apa sih namanya? Kecepatan membuka tutupnya shutter. Jadi kalau shutter dibuka lebar, dibuka lama, cahaya yang masuk pun akan semakin besar sehingga menghasilkan gambar yang ada motionnya. Jadi kayak gambar di samping ini ada motionnya. Jadi dia tuh ini tuh biasanya kecepatannya di 1/5 atau 1/10 gitu. Jadi dia menghasilkan gambar yang sedikit bergerak gitu. Kalau freeze kan dia benar-benar berhenti. Nah, ini biasanya kalau shutter tuh kecepatannya ini 1/15. Semakin cepat pembagiannya, dia akan semakin cepat menangkap gambar. Jadi misalnya kita mau ngejatuhin benda, nah kita ingin nangkap si benda itunya, dia harus di shutter yang cepat gitu. Oke, terus nah ini contoh kalau misalnya kita pakai shutter yang lambat. Jadi dia kalau 1/2 jadi ada ketangkep gerakan manusianya tuh. Jadi kayak jalan itu kelihatan. Nah, terus ini karena terlalu lama jadi kayak nggak ada yang jalan, padahal ini kalau dilihat ada beberapa yang ada hitam-hitam itu gerakan juga. Terus nah ini contohnya lagi. Jadi kalau airnya ingin kelihatan apa ya kayak buih gitu, kayak yang gerak, nah itu harus pakai 12 detik di cahaya yang terang. Kalau ingin agak sedikit blur, dinaikin lagi di 1/20. Nah ini kalau ini jadi dia lebih nge-freeze. Jadi nggak ada apa ya, nggak ada bulir kayak tadi yang di 12 detik. Nah ini 15, jadi kayak apa ya, kayak si airnya itu kan kayak yang gerak gitu. Jadi ketangkap semua si pergerakan airnya tuh. Nah, ini lagi balapan tapi dia ketangkap dengan apa ya? Ketangkap dengan baik gitu. Soalnya dia di freeze, jadi di kecepatan 1/400. Kayak gini, botol kacanya juga kelihatan. Nah, ini kan kayak gini-gini contoh-contohnya shutter. Bisa dilihat, kita bisa pas kalian praktek. Nah, sekarang aperture atau diafragma. Nah, diafragma itu berapa banyak cahaya yang masuk ke dalam. Jadi, terus kalau kita pernah dengar istilah bokeh, bokeh itu jadi kayak yang misalnya depannya ini kayak gambar ini nih, depannya fokus, belakangnya blur. Nah, itu kan istilahnya namanya bokeh. Nah, kalau ingin bokeh kayak gini, ada berbagai cara. Bisa si aperture-nya tadi angkanya dikecilin, jadi bukaannya semakin besar. Bisa si jarak subjek dan background tuh dijauhin. Jadi kita milih nih aperture tuh foto kita mau blur objeknya aja atau mau fokus semua. Nah ini contoh-contoh. Nah ini yang tadi saya bilang ada, jadi dia ada apa namanya lingkaran ini nih yang F28 kan, si angkanya makin kecil, bukaannya makin besar. Jadi dia tuh ini cahayanya makin banyak nangkep, cuma si background jadi atau si apa yang jauh dari objek di belakang itu dia akan semakin blur gitu. Nah ini kalau di dua-dua ini semua tuh bisa jadi semua tuh fokus, jadi nggak ada blurnya. Ini sesuai ini sih, kita tergantung mau foto apa kan, kayak misalnya foto nikahan, foto dokumentasi nggak mungkin dong kita kasih blur semua gitu. Jadi bagusnya kan foto dokumentasi kalau misalnya ingin ngeliatin semua banyakan berarti kalau bisa F-nya di 56 atau 8. Biasanya sih di 56 ya, jadi
semuanya itu jelas gitu, nggak ada yang blur. Jadi kayak ini aja, kayak aperture kayak jendela kan, jadi semakin besar jendela, semakin banyak cahaya yang masuk. Nah, jadi si foto tuh bisa jadi makin terang. Nah, tapi biar ngatur terang gelapnya lagi, nanti diatur lagi di shutter speed dan ISO. Nah, ini kayak gini. Contohnya nih kan, kalau 28 dia bukaannya makin besar, si belakangnya jadi makin blur. Nah, kalau ini 22 hampir semuanya fokus kan. Saya lihat perbedaannya. Nah, kayak gini. Ini 28 sama 16. Nah, biasanya kalau bukaan gede itu berarti angkanya kecil. Itu biasanya untuk potret bagus, produk juga, makanan biasanya bagus. Nah, ISO nih. Jadi ISO tuh kesensitifan sensor terhadap menangkap cahaya. Jadi misalnya kita di tempat gelap, nah ISO-nya kan harus besar. Otomatis si sensitif sensor itu dia akan menangkap cahaya lebih sensitif. Sehingga tapi ada konsekuensinya. Jadi si foto tuh akan lebih mungkin banyak noise ya. Jadi dianya tuh gambarnya akan lebih kelihatan noise-nya gitu. Kecuali memang suka ada yang ingin kelihatan noise, nah itu ISO-nya bisa digedein. Nah ini ISO-nya ada 100, 200, 400. Sekarang sampai ada 52.800 kalau nggak salah. Paling gede ISO-nya. Konsekuensinya memang nanti si fotonya tuh akan ada grainy ya, agak apa namanya, noise gitu. Oh ya, ini kalau misalnya ada yang ingin nanya langsung aja ya. Nah, ini ISO-nya kalau 100, nah ini kalau 3200 kan ada bedanya ya. Jadi si noise-nya tuh lebih kelihatan. Jadi lebih apa ya? Jadi bintik-bintik itu kelihatan. ISO 100, 3200. Nah, ini kelihatan nih. Ini tergantung lagi sih, suka ada juga yang suka noise-nya kelihatan biar lebih artistik, itu ada juga sih. 400. Nah. Ini yang tadi saya bilang, jadi kalau misalnya kita dapat foto yang bagus tuh di shutter 125, 1/125, bukaan 28, ISO 200. Nah, misalnya kita ingin si fotonya tuh fokus semua kan, berarti otomatis aperture-nya diganti ke 11 atau 16. Nah, otomatis juga shutter turun ke kiri ke 115 atau 130, atau ISO yang naik. Jadi kita atur aja sesuai preferensi kita maunya kayak gimana. Nah, ini ada lagi istilahnya white balance. White balance itu biar apa ya? Warna tone foto kita. Jadi sebenarnya kalau apa ya, kita nggak bisa lihat di mata sih. Jadi kalau misalnya udara itu sebenarnya ada kayak warnanya. Jadi misalnya pagi kan suka ada biru, ada suhunya gitu. Kita di kehidupan itu kan ada suhunya. Jadi kalau pagi itu biasanya biru, ataupun sore itu kuning. Kayak di luar negeri pun misalnya kita pakai kalau di luar negeri sama Indonesia tuh bedanya karena Indonesia kan khatulistiwa ya, jadi tropis. Nah, dia tuh warnanya paling susah. Jadi kalau orang luar tuh ke fotografer Indonesia yang landscape, biasanya mereka mengakui kehebatannya karena di kita tuh si foto susah banget. Jadi kalau di luar negeri mah foto pakai HP pun tanpa filter, tanpa apa-apa tuh langitnya udah biru, terus si ke kulit udah bagus. Nah, kalau di Indonesia tuh kita harus atur lagi nih, si white balance harus pas untuk menghasilkan yang sama kayak di luar negeri. Karena ozon di kita tuh beda gitu, ada si suhunya beda. Nah, makanya kalau pas ke luar negeri itu biasanya foto tanpa apapun, pakai kamera HP pun udah kayak kamera profesional gitu. Oke, nah ini mode autofocus. Nah, ini kan walaupun kita nanti harusnya jangan make sih. Autofocus ya. Jadi autofocus itu ada kalau lihat kayaknya di kamera juga ada ya, di HP. Di kamera DSLR atau mirrorless tuh suka ada kan one shoot-nya AF atau eye servo gitu-gitu. Ada one shoot, ada eye servo, ada eye focus. Nah, jadi bedanya tuh
Kalau one shot tuh misalnya kita shutter kan kalau misalnya autofocus tuh kita pencet setengah atau kita pencet tombol AF-nya di belakang di belakang shutter, itu dia kan fokus sekali. Nah, itu dia nggak akan berubah-berubah lagi kalau kita pindahin dari titik fokus nih kayak kambing ini. Misalnya mencet sekali, kita rubah gerak dikit, kalau one shot AF itu dia nggak akan berubah lagi. Jadi tetap aja di situ fokusnya. Nah, kalau AI servo, dia akan berubah. Misalnya kita tahan setengah, ini kambing bergerak, dia akan ngikutin si kambingnya, si fokusnya tuh. Nah, kalau AI fokus, dia kayak AI servo, cuma dia lebih advance lagi gitu. Jadi dia lebih ngikutin si objeknya tuh lebih bagus lagi. Nah, ini dari cara kita foto. Nah, posisi itu posisi itu di mana kita megang kamera. Jadi misalnya ada di sini nanti. Nah, jadi ini posisi atas. Ini biasanya kalau misalnya kalau di dokumentasi sih suka dipakai biasanya kalau misalnya bareng sama dokumentasi lainnya, dia pasti kan nyari spot yang bagus. Nah, kita angkat ke atas. Biasanya ini tuh untuk biar ngeliatin kondisi sekitar. Jadi misalnya kita mau foto misalnya di tempat yang untuk misalnya kajian lah. Misalnya di kajian dia ingin ngeliatin kalau tempat itu tuh rame. Nah, biasanya kita ngambilnya dari posisi atas, jadi biar kelihatan semua sampai belakang. Nah, kalau eye level nih kebanyakan untuk potret ya. Potret itu maksudnya untuk model atau atau orang-orang yang untuk foto-foto orang gitu. Karena mata kita tuh pas dengan mata orang itu. Jadi kalau misalnya ini foto yang bagus tuh sebenarnya kalau untuk orang yang bagus tuh misalnya kita lebih tinggi dari objek orang yang kita foto, nah kita tuh harus agak-agak nunduk. Jadi biar si kamera kita tuh posisinya sama dengan modelnya. Jadi yang kita maksud eye level di sini tuh jadi biar sama dengan si objeknya gitu. Nah, ini kalau low dia biasanya untuk foto-foto yang biar lebih wah gitu. Jadi misalnya kayak panggung kan, misalnya di panggung kita foto dari bawah tuh jadi kayak si yang lagi di atas panggungnya tuh lebih kayak berwibawa atau kayak gimana. Lebih megah gitu kayaknya tuh. Jadi lebih luas gitu. Ini untuk nguatin efek-efek itu. Nah, kalau high angle beda sama high position tadi. Kalau high angle tuh kayak kayak di gambar ini ya, jadi kita tuh ngelihat si objeknya di lebih bawah dari kita. Jadi itu kayak untuk sama aja kayak high position sebenarnya. Jadi untuk nunjukin beberapa situasi yang ada yang ingin kita liatin. Nah, level juga sama kayak tadi. Ini juga hampir sama sih, cuma beda sudut aja. Oke. Bentar. Si ada yang mau ditanyain mah langsung aja ya. Paling Kang, izin mau nanya Kang. Ya boleh. Kalau untuk tadi yang shutter speed, aperture, sama ISO, nah dari tiga itu sebetulnya ada nggak sih Kang satu yang menurut Kang jadi patokan utama gitu ya, terus nanti sisanya jadi adjusting gitu, atau bisa dari tiga-tiganya gitu Kang, sesuai sama yang segitiga tadi? Oh iya. Gini, bisa tergantung itu sesuai apa yang kita foto. Jadi misalnya misalnya kita mau foto tadi kayak misalnya misalnya tadi yang sungai aja ya. Nah, yang sungai tadi itu kan kita mau fotonya yang diem atau jadi fotonya itu kita mau yang diem atau misalnya kayak tadi kan kayak berbuih gitu ya, jadi kayak yang gerak. Nah, itu kalau misalnya goalnya itu, jadi kalau goalnya itu kita harus ngeliatin misalnya ingin yang berbuih, berarti shutternya kita setting dulu nih. Shutternya setting dulu ke misalnya ingin berbuih kan berarti tadi 12 detik, itu otomatis harus pakai tripod ya. 12 detik. Nah, terus
misalnya 12 detik itu kan pasti, kalau misalnya saat siang itu kan pasti keterangan nih, terang banget. Nah, ISO-nya bisa dikecilin atau aperture-nya bisa dikecilin. Nah, nanti kalau udah sesuai, cari lagi nih, ingin fokus semua apa enggak. Misalnya ingin fokus semua, F-nya gedein, ISO-nya cari lagi gitu. Jadi tergantung kita mau apa nih, misalnya terus kayak tadi objek ingin yang blur apa enggak. Nah, kalau ingin bokehnya bokeh banget, kita kecilin si F-nya. Jadi misalnya 1.4 aja tadi 1.4. Nah, terus si yang lainnya mengikuti sih gitu. Jadi goalnya dulu mau foto dapatnya kayak apa, baru kita setting 3. Oke. Gitu. Ada lagi? Harusnya masih ini dulu kan. Nanya. Jadi berarti kalau itu tuh patokannya setiap produk, maksudnya setiap objek yang kita pengen foto tuh berarti beda-beda gitu ya cara si nge-settingnya tuh. Ya, betul. Beda-beda. Jadi kan misalnya kita foto tadi yang misalnya produk aja. Produk ingin yang fokusnya tuh produknya aja, si objeknya ingin blur. Nah, kan berarti kita harus perhatiin tuh yang paling diperhatiin tuh harus aperture-nya. Dia mau bokehnya si objek aja atau fokus semua. Nah, itu diatur dulu nih. Kita mau enaknya, yaudah deh main di 28. Nah, 28 kan otomatis nanti yang lainnya tuh bisa jadi keterangan, bisa jadi kekecilan ya. Kalau misalnya terlalu terang, nanti kan berarti ISO-nya dikecilin atau shutternya dikecilin. Baik Kang, makasih banyak Kang. Ya, sama-sama. Oke, kalau nggak ada lanjut ya. Oke, ya ini cahaya. Nah, sekarang sumber cahaya nih. Nah, sumber cahaya itu kan ada available light, artificial light, sama mixed light. Available itu jadi kayak cahaya matahari. Jadi dia tuh udah ada dari sananya gitu. Itu cahaya ilahi lah ya. Jadi kita nggak bisa ngatur mau gede mau kecil, itu udah dari sananya gitu. Kita cuma bisa ngaturnya tuh ada cahaya apa enggak. Jadi misalnya mataharinya mau ditutup nggak nih, pakai misalnya kain atau apa. Nah, kita cuma bisa ngatur itu. Nggak bisa intensitas besar kecilnya cahaya kita atur. Ya, kalau artificial tuh sebenarnya ada banyak ya. Jadi ada yang artificial tuh ada banyak, dia jadi buatan kayak ini kan kayak lampu studio, flash, center, lilin, juga lampu jalan itu masuknya artificial light. Jadi cahaya buatan lah yang kita sebut cahaya buatan. Nah, kalau mixed light ini gabungan, kita pakai available light juga, pakai artificial light juga. Nah, ini kayak gini, jadi misalnya kayak inilah, kita misalnya foto pemandangannya bagus, tapi sunset biasanya, sunset pemandangannya bagus kan, belakangnya bagus. Tapi kan kalau misalnya kita foto orang, pasti kan salah satu ada yang terang, ada yang gelap. Jadi misalnya si sunsetnya bagus, ntar orangnya gelap. Misalnya orangnya terang, sunsetnya keterangan gitu. Nah, jadi mixed light itu fungsinya itu. Jadi misalnya kita ingin sunsetnya bagus, nah kasih tambah cahaya ke muka kita gitu, bisa pakai flash, bisa pakai apa. Itu mixed light. Nah, ini ya informasi general aja. Jadi standar reflektor dia untuk biar apa ya? Jadi cahayanya itu biar kayak cahaya matahari gitu kan. Cahaya matahari itu kan sifatnya dia hard light ya. Jadi hard light itu bayangannya jadi lebih keras. Jadi kebayangan tuh dia akan jadi lebih ketara tuh apa ya? Lebih jelas gitu ya. Jadi si bayangan sama si objek sama si bayangan tuh dia lebih kelihatan banget. Nah, kalau softbox ini misalnya fotonya ingin yang santai, jadi misalnya santai itu si bayangannya tuh nggak terlalu kelihatan gitu, cuma ada. Soalnya kan bayangan tuh penting juga karena bisa bikin si produk tuh jadi 3 dimensi. Jadi nggak kayak misalnya kebayang lah misalnya misalnya foto background dan foto produk gitu. Nah, kalau nggak ada bayangan kan jadi kayak mereka tuh kayak nggak nyatu gitu. Jadi kayak nggak nempel. Kayak nempel. Kalau ada bayangan dia akan jadi ada berdimensi, lebih berdimensi. Jadi bayangan pun penting. Nah, ini softbox tuh untuk menghaluskan aja. Nah, ini honeycomb. Honeycomb tuh untuk
apa ya? Jadi lebih mengerucut gitu. Jadi misalnya kayak si cahaya tuh biar nggak kemana-mana. Jadi misalnya kita ingin foto botol parfum misalnya kecil kan. Nah tapi yang lain ingin gelap. Nah kita pakai honeycomb ini. Jadi si cahaya tuh cuma untuk si objek doang, yang lainnya gelap. Kalau ini payung, ini untuk hampir sama kayak flash softbox. Jadi dia lebih apa ya? Si menghaluskan, cuma si kontrasnya tuh jadi lebih tinggi daripada si softbox. Jadi dia lebih apa ya? Warnanya lebih enak gitu. Kalau misalnya untuk portrait atau model biasanya mereka pakai umbrella, pakai payung. Nah, flash ini juga sebenarnya di handphone juga sekarang udah ada sih. Sekarang udah banyak misalnya. Jadi flashnya tuh ditempel ke kamera, ke handphone juga ada itu sekarang. Jadi flash tuh fungsinya untuk mengganti si kayak dia sebagai cahaya matahari buatannya gitu. Di sumber cahaya juga. Jadi nanti ukuran flashnya juga ada yang besar, ada yang kecil, itu nanti berpengaruh ke apa namanya, intensitas cahayanya. Dia bisa ngasilin lebih besar atau enggak. Itu balik lagi kita mau pakai untuk apa sih si flash ini. Nah, ring flash mungkin ada yang belum pernah dengar mungkin ya. Kalau ring flash kebanyakan dipakainya untuk foto makro. Jadi misalnya pernah lihat ya foto kayaknya apa sih tajam banget gitu. Apa bukan tajam banget, dekat banget. Nah, kalau dekat tuh kalau nanti mungkin bisa dicoba. Kalau semakin dekat tuh si cahaya kan semakin susah ditangkap. Nah, kebanyakan kalau makro tanpa ring flash ini dia akan susah banget kecuali dia fotonya di luar ruangan gitu. Jadi kayak di luar ruangan ini dia tanpa flash pun sebenarnya bisa. Cuma biar lebih crispy lagi, maksudnya crispy itu jadi kayak hasilnya tuh wah banget. Nah, biasanya kita pakai ring flash lagi. Nah, ini berdasarkan cahaya. Nah, ini kalau foto kita jadi ntar tuh ada front light, side light, trim light. Nah, ini kalau front light tuh cahaya tuh dari depan objek gitu. Jadi di belakang kamera, di belakang si yang moto biasanya. Ini kebanyakan sih dipakai untuk apa ya? Model atau portrait lah, portrait foto. Karena kalau biasanya di fashion juga biasanya. Nah, kalau di produk saya jarang pakai front light karena nanti si bayangan tuh nggak ada, jadi kayak flat aja gitu foto tuh. Jadi makanya kebanyakan saya pakainya sih side light. Jadi kita harus tahu juga ada front light, ada backlight. Backlight tuh biasanya untuk ngeliatin apa ya, bahwa ada jarak antara si objek dan background gitu. Jadi kan ini kayak kelihatan nih si orang ini tuh dia nggak nempel ke tembok gitu. Tandanya apa? Kak? Ada backlightnya, ada dikasih cahaya dari belakang. Kalau misalnya nggak ada backlight nih, si orang ini pasti kayak yang nempel gitu, kayak tembok kayak nempel. Ini maksudnya tadi 3 dimensi itu, jadi bisa ditegasin lagi pakai cahaya atau bayangan. Nah, ini rim light tuh apa ya, biasanya sih kalau untuk di model atau produk tuh dia yang misalnya kalau di produk tuh yang ini loh, yang kayak di botol. Nah, di botol tuh biasanya ada yang ininya apa? Nah, coba saya lihat. Sebentar ya. Kalau di model masih biasanya di rambut dia kelihatannya. Nah, ini rim light nih. Jadi dia di yang botol ini di pinggir-pinggirnya ada cahaya. Jadi kan ini kelihatan nih si yang botol tengah ini kelihatan, jadi dia nggak apa namanya, nggak nempel ke belakang gitu. Nah, ini. Gitu. Jadi dia kelihatan nggak nempel ke belakangnya gitu.
Nah, oke. Nah, sekarang komposisi. Sebenarnya tadi si foto cahaya itu sebenarnya masih banyak sih, cuma ini biasanya yang sering kita pakai. Jadi antara front light, backlight, sama rim light. Nah, ini komposisi. Komposisi juga sebenarnya mungkin ada sekitar 15 komposisi. Ya, ini beberapa aja yang biasanya kita sering pakai. Nah, jadi biar kita biar objek tuh orang tuh tahu kita mau foto apa. Nah, ini gunanya komposisi. Salah satunya mungkin sering dengar ya rule of third. Jadi dia tuh menempatkan di ini nih, kan ini ada kotak-kotak. Nah, ini di titik-titik 4 titik yang tengah ini kita tempatin objeknya di situ nih. Ini kayak foto ini tuh dia ngeliatin kan objeknya tuh orang. Nah, yang lain sebagai pendukung. Nah, biar tahu kalau kita tuh mau foto orang tanpa ngasih tahu tuh ya ini caranya jadi pakai komposisi. Nah, kayak rule of third ini dia tempatin si objek yang ingin kita sampaikan pesannya tuh di titik-titik yang 4 tengah ini. Nah, ini ada simetris. Jadi benar-benar kiri kanan itu sama objeknya. Ini kan kita jadi ingin ngeliatin pemandangan di si jembatan. Nah, frame in frame sebenarnya kayak ya ini kayak di asli apa sih? Kayak di contoh gambar ini. Jadi ada frame di dalam frame gitu. Ini kan kayak si ini nih, si apa sih namanya? Terowongannya ya, apa sih namanya? Si ininya tuh dia kan ini ngebentuk frame. Nah, di dalam frame ini ada lagi nih ini lagi frame. Nah, jadi frame dalam frame. Nggak harus sebanyak ini, cuma biasanya yang penting tuh ada misalnya kayak misalnya kita foto di jendela, terus di dalamnya ada kaca kotak juga, jadi kayak frame di dalam frame lagi. Nah, ini leading lines. Jadi biasanya kita tempatin objeknya di sini. Ini leading lines, jadi mengarahkan kalau kita tuh lagi jadi ngasih tahu objek kita tuh ini loh. Nah, ini leading lines, jadi ngarahin kita ke sini. Nah, kalau negative space, jadi dia biasanya biasanya misalnya ini negatif, jadi bisa ditulisin apa, ini tulisannya bisa dikasih caption atau apa. Jadi untuk kita ngeliatin bahwa ini luas gitu sih, orang ini lagi sendiri banget kan, dia nggak kelihatan ada siapa-siapa. Nah, jadi dia nunjukin bahwa orang ini lagi sendirian gitu. Saking nggak ada di sekitarnya soalnya lagi sepi, lagi kosong. Jadi dia emang biar kelihatan sendiri banget. Nah, kalau ini refleksi, kebanyakan juga ini paling dipakai sama orang-orang landscape atau portrait. Jadi dia foto pantulannya juga gitu. Bisa juga pakai air di lantai pun bisa kan ditambah air gitu. Nanti kita tinggal balik aja sih foto. Nah, ini rule of odds itu jadi misalnya kita foto produk, ini kan ini yang dilihatin dia 3 kaca. Jadi asal ganjil aja. Jadi misalnya kayak foto kita buah gitu. Nah, buah apel kita foto terus misalnya jadi yang bagus tuh ada 3 atau 5 atau 7 gitu, atau ganjil lah yang penting. Kenapa? Karena mata kita tuh terbiasa dengan yang ganjil gitu. Jadi kalau genap tuh misalnya kayak apelnya cuma 2, oh nggak ada yang aneh gitu dari 2 apel itu. Nah, makanya dia kebanyakan pakai yang ganjil gitu, biar mata kita tuh ke otak kita tuh, oh ini ada yang aneh nih dari apel 3 ini, jadi ada yang menarik nih dari 3 ini, apa ya? Oh ternyata ganjil. Nah, ini fill the frame, jadi foto yang bagus sih sebenarnya enggak, ini bisa dipakai semua sih. Ini kalau yang preference saya sih lebih ke fill the frame, jadi benar-benar frame ini tuh dihabisin untuk objeknya. Ini kan objeknya si Cimol Bojot nih. Nah, jadi kita fokusnya benar-benar ke si Cimol Bojotnya. Jadi benar-benar diisi frame-nya sama si Cimol.
Ini biasanya sih untuk produk atau makanan atau produk gitu. Nah, kalau fill the frame, jadi misalnya nih, foto ini kan dia ada cewek lagi jalan ke arah mana nih, dia mau jalan ke kanan kan. Nah, ini kita tuh ngasih ruang bahwa si cewek itu tuh kayak mau jalan ke kanan. Kalau misalnya kita potongnya di sini, nanti dia kayak apa ya, kayak sempit gitu si orang tuh, kayak dia kayak terkurung sebenarnya kalau ini dipotong. Nah, jadi makanya kita misalnya ada foto orang lagi lihat ke kanan juga ya, kasih kanannya tuh apa sih, frame yang luas gitu. Jadi biar lebih apa ya, lebih ngebuat si hasil fotonya itu lebih menarik gitu. Nah, ini golden triangle. Jadi dia kan ini dia ingin foto bangunannya. Ini dibuat jadi kayak gini. Ini saya juga jarang pakai sih. Kebanyakan keseringannya rule of third. Nah, gitu sih kalau untuk si teorinya. Ada yang mau ditanya dulu sebelum ke praktek? Nah, kalau kan tadi sebenarnya banyak ya Kang contoh-contoh untuk apa ya, angle-angle dan hasil foto yang kita inginkan. Nah, biasanya untuk yang baru mulai gitu Kang, bisa berangkat dari nyobain apa dulu Kang, rule of third kah atau oil frame kah? Ya, paling banyak sih yang dipelajarin tuh rule of third sih sebenarnya, sama apa tadi, rule of odds ya. Jadi yang rule of third mah kan gampang tuh, tinggal kita nanti masukin simpan nanti di HP-nya ada kan grid ya. Nah, nama grid itu dia simpan aja objeknya di antara itu gitu. Jadi ada titik 4 itu, titik 4. Ini kayak saya sekarang nih, ini di sepertiga nih. Ini pakai rule of third. Jadi sengaja saya di samping biar biar walaupun ini kan banyak objek, cuma biar fokusnya juga ke saya gitu. Yang pelajarin dulu sih rule of third dulu sih. Soalnya itu paling gampang kan. Gitu. Ada lagi. Biasanya ini pada pakai apa? Kamera, HP atau apa? Di open aja mic-nya. Kalau saya sih masih kadang pakai HP sih Kang. Cuma ini kalau beberapa teman kayak yang baru gabung ini mereka pakai kamera Kang. Oh, oke. Udah moto apa aja nih yang di sini? Nah, coba tuh. Kalau saya sih masih foto-foto ini sih Kang, foto-foto kalau ke produk sih belum, cuma kayak hobi aja kalau lagi jalan kemana terus. Oh, street ya? Ya, fotografi aja. Kalau yang lain-lain sih mungkin udah lebih sering nih Kang, coba grafis itu Eki atau Kang Bria Aldi, mungkin. Kang Zendra. Sorry. Kalau aku sih lebih prepare-nya suka foto-fotonya di alam bebas sih, Kang. Oh, landscape ya. Ya. Kalau saya pernah Aldi. Ya, ini Kang di foto studio pernah, foto produk, terus video buat iklan produk juga pernah sih. Jadi beberapa dasarnya udah paham gitu. Oh, mantap. Foto studionya biasanya apa? Video atau studio tadi teh? Video sama foto juga pernah Kang. Apa tuh namanya? Yang fashion gitu pernah juga. Fashion fotografi, apa tuh namanya? Yang catwalk gitu. Oh, iya. Wah, keren tuh. Di mana itu biasanya? Waktu itu event di Maranatha, Kang. Oh, iya. Kalau ini siapa? Zendra apa Haris manggilnya? Zendra aja boleh Kang. Oh, Zendra. Foto apa Zendra?
Saya sih juga biasanya di ya, foto alam bebas, terus kadang kalau misalnya jalan-jalan juga kadang foto-foto produk juga pernah foto. Cuman Oh, kalau sendiri sih paling ya masih amatir banget lah gitu, belum mhm. ngerasain banget, terutama sih masalah pencahayaan karena belum ada akses waktu itu kita ke alat-alat dan aksesoris-aksesoris tambahannya gitu. Iya tuh. Berarti ini mau praktek cam HP atau apa? DSLR? Kalau dari Gagan sendiri sih, eh, kalau pengennya sih di HP sih kan, karena HP ya? menurut Oke. Heeh. Tuh, mana ini? Ini siapin dulu ya. Ini sorry nih lagi sendiri nih tuh jadi nggak ada yang bantu. Sip. Nggak, ini sekalian ini kita lihat dari kacamata kamera sama si prakteknya. Bentar. Rumahnya pada di mana nih? Bandung semua kan? Iya, kalau Bandung saya semua, mah Kang. Cimahi, Kang. Oh, Ada yang dari Cikalong, Kang. wih, perkotaan. Semoga kelihatan ya. Kelihatan ya? Kameranya kelihatan? Kelihatan Oke. Ini seringnya sih. Bentar. Setting kamera dulu. Balataknya. Ini softbox nih yang Godox. Kalau pakai DSLR biasanya pakai itu sih. Nah, karena sekarang mah spesial mobile, jadi pakai si kecil. Sorry. Nah, pakai ini nih. Jadi ini doang apa sih? Si LED kecil sih. Ini biar ada rimnya doang. Nah, kayak tadi kan praktekin yang apa sih? Side light. Nah, ini dia biar ada si ini nih. Biar ada si ini side lightnya. Nah, ini specular highlight nih namanya nih, yang mantul. Jadi ini fungsinya tuh specular highlight itu untuk jadi misalnya kita nunjukin kalau si ini tuh glossy. Nah, nunjukin ini glossy kan kayak ini nih dia nggak mantul nih karena dia doff. Ini kelihatan. Nah, tadi yang grid kalau mungkin yang belum tahu caranya biasanya ada di option tiap HP beda sih sebenarnya. Cuma pasti ada di option sih. Dia nanti grid nih. Yang ini ya. Ini kelihatan kan? Kelihatan, Kang. Nah, di gridnya show grid. Nah, jadi dia ini yang tadi saya bilang nih, dia si rule of third ya. Nah, kan terus sama angle juga pengaruh ya. Misalnya nih, kalau foto gini kan nggak terlalu menarik ya. Biasa gitu. Nah, kan nggak menarik gitu. Makanya kita cari angle yang enak. Biasanya kalau angle yang enak, ya ada iklan sebentar. Nah, dia lebih, jadi kalau misalnya low angle tuh jadi kayak lebih ke botolnya tuh lebih apa ya? Lebih gimana? Lebih kayak lebih bagus gitu. Nah, ini terus kalau di HP kita kalau caranya di HP gitu, kalau nggak ada mode Pro, ini dibalik ya. Ini kalau nggak ada mode Pro, kalau ada mode Pro sih gampang. Jadi tinggal kita atur aja sisa ISO-nya tadi. ISO-nya karena ini siang dan pakai lampu di 100 aja.
Terus si shutternya disesuaikan. Nah, terus white balance mah diatur auto aja karena biar lebih mudah aja. Nah, ini sih fokusnya. Ini kalau mode pro sih gampang ya. Kalau misalnya nggak ada mode pro-nya, kita bisa ke ini. Jadi ditahan nih si layarnya. Dikunci si fokusnya sama exposure-nya. Nah, ini kita atur exposure. Jadi ditahan sampai ada gambar gembok. Nah, ini. Kan kelihatannya ada yang kuning di tengahnya. Nah, itu dia. Exposure-nya diturunin. Nah, ini terlalu gelap nanti kan. Kita naikin lagi yang enak. Sama kalau di HP sih, dia akan susah kalau untuk apa ya. Yang aperture tadi ya, ngatur aperture soalnya nggak ada kan kalau di HP. Paling caranya kita majuin aja ininya, jadi biar belakangnya makin blur. Kalau nggak ingin blur, kita deketin lagi gitu. Kan ini nggak blur. Kalau ini ingin blur. Ya, majuin dikit. Ini misalnya ini kita matiin, ya kan jadi si apa? Ini karena ada cahaya matahari ya, jadi sebenarnya kan kalau nggak ada cahaya si ini tuh dia gelap. Oh, sorry, ini ada blocking. Nah ini dia gelap. Ini masih ada cahaya sih dari sini. Nah kalau misalnya ingin ditutup dia tinggal. Nah ini kan. Jadi ada garis ini tuh bikin apa ya? Ini si rim light-nya. Ini rim light. Nah, kalau ini yang mantul ini partial highlight. Ini penting kalau misalnya biar apa ya? Biar lebih biasanya kalau botol sih biar lebih cantik, kalau misalnya kayak makanan biar lebih menggiurkan, kayak misalnya coklat gitu kan, coklat ada partial highlight-nya itu lebih enak. Nah kita kalau udah itu baru kita tahan dulu. Ini ngunci autofocus sama exposure. Kalau kurang terang kita tambahin. Kalau udah kita foto aja. Gitu sih. Jadi fokusnya tuh kita ke si botol. Ini kan ini lebih ke fill frame ya, fill the frame. Gitu. Kang mau tanya Kang, Ya. kalau untuk ya untuk ngatur apa ya, untuk produk terutama produk-produk kecil kayak gini kan sebetulnya kalau kayak di Shopee itu udah banyak tuh Kang yang set box yang kecil gitu ya kayak untuk foto produk minimalis gini. Nah itu bisa dipakai untuk pemula gitu Kang, bisa pakai itu nggak Kang, atau ada bahan-bahan lain yang bisa kita bikin misalnya untuk alternatif sebelum nanti kalau udah lebih pro kita beli alat yang lebih proper misalnya. Oke. Jadi ke si fungsinya yang kotak itu yang putih semua gitu kan ya. Jadi kotak terus ada biasanya ada yang udah sepaket sama LED ya. Jadi itu tuh fungsinya kalau kita nggak punya itu pun kita bisa pakai sebenarnya kayak ini nih, apa namanya, apa foam ya. Ini tuh dia kayak bahan apa ya, ini murah sih, dia cuma 3.000-an gitu satu gini tuh. Dia jadi kita buat aja kotak dari, atau misalnya kertas putih juga nggak masalah sih. Jadi fungsinya si box itu tuh sebenarnya biar si cahaya yang kalau yang box yang ada LED-nya tuh cahayanya kan dia di samping-samping. Jadi si cahaya tuh semua nutupin ini gitu, apa? Mengcover ini gitu. Jadi misalnya sama aja kalau misalnya kita punya lampu. Habis. Nah, jadi sama aja biar ini tuh terang semua gitu fungsinya si yang putih itu tuh. Kalau kita punya lampu sih udah nggak perlu box lagi. Cuma kalau untuk yang belum punya lampu bisa pakai box itu, beli atau bikin. Bisa juga pakai kayak tadi, jadi kelilingin aja putih. Kelilingin putih itu fungsinya misalnya cahaya cuma
kita cuma punya cahaya dari matahari misalnya. Nah, cahaya mataharinya biar kita atur bisa bisa dari sini, bisa dapat dari sini, bisa dapat dari sini, bisa dapat dari sini. Jadi semua tuh cahayanya dia rata gitu. Jadi fungsinya si box itu kan biar rata sebenarnya fotonya tuh. Misalnya kayak yang pakai LED, dia kan di sini nih, di kotaknya gitu kan, kotak ada LED samping-sampingnya. Nah, biar si cahayanya itu rata sebenarnya sih, untuk itu aja. Jadi kalau misalnya punya pun bagus, cuma kan kalau box gitu dia takutnya ini apa namanya, yang barangnya gede susah kan ya. Nah, makanya baiknya sih mending bikin aja dari kertas biasa, kertas karton pun bisa. Jadi kertas karton di apa, di keatasin, jadi nggak ada lekukan di bawahnya, samping-sampingnya ditutupin lagi kertas. Itu juga cukup sih. Gitu. Siap, Kang. Oh, sama tadi mungkin yang apa namanya, levitation gitu kali. Levitation tuh yang ini nih. Kok hilang? Nah, ini. Nah, kalau yang ingin kayak gini-gini, kayak gini, kita pakai shutter yang cepat tadi kan ya, harus yang cepat. Nah, ini kayak gini-gini kan dia dilempar kan. Kalau yang air berarti disembur di apa? Ya dilempar juga sih. Nah, ini kan kayak gini. Nah, ini kan kalau pakai flash sih enak, dia shutternya nggak harus gede. Jadi di 100 1/160 pun cukup. Tapi kalau tanpa shutter minimal harus 1/4000. Gitu. Ini bisa nggak ya? Ada yang mau ditanya lagi? Sekalian saya coba ini. Siapa tahu bisa levitation juga. Oh, maksimal. Untuk HP saya belum bisa soalnya. Gimana? Ada yang masih bingung atau penasaran? Dari saya cukup sih, Kang. Oh ya, Kang, saya mau nanya, Kang. Ya, mau nggak? Kalau misalnya nih, misalkan kita tuh ada keterbatasan dari lighting, kan kalau foto gini tuh harus shutter speed-nya harus tinggi ya. Misalkan kita cuman paling tingginya tuh di 320 misalkan, atau 160 yang tadi dibilang. Itu buat ngakalin biar nge-freeze bangetnya tuh gimana, Kang? Ini ngomongin kamera apa? Kamera HP? Kalau di kamera HP memungkinkan nggak kira-kira, Kang? Ini tadi saya baru ngecek juga. Kamera HP itu maksimumnya yang di HP saya ya. HP saya itu 1/1000. Nah, ini jadi 1/1000 kita coba aja tuh. Dia nangkep nggak ya? Jadi kalau biasanya sih 1/4000. Kalau misalnya di HP, misalnya nggak bisa, kita coba mode auto aja, tapi apa namanya, cahayanya harus cukup. Jadi misalnya di cahaya matahari terik gitu, cahaya yang benar-benar kenceng. Nah, kita coba foto di cahaya gitu. Ini di 1/1000 kita coba aja dulu ya. Bentar. Ini nggak ada air lagi.
1000. Kita coba di 1/1000. Sebentar. Cari dulu yang dilemparnya. Itu yang grafisnya siapa namanya? Saya Eki, Kang. Oh, Eki. Eki, sebentar ya. Nggak ada yang dialun. Biasanya yang dilempar tuh biasanya harus agak kecil, terus berat biar cahayanya ini sih, biar cipratannya bagus. Cuma ini karena nggak ada jadi pakai bawang. Kita coba dulu aja lah. Ini di 1/1000 ya. 1/1000. Coba ini untuk ininya dong. Tuh ini juga lumayan sih. Walaupun nggak 1000 juga udah cukup kayaknya. Oh iya, mantap. Berarti bisa juga ya memungkinkan kalau di HP ya, Kang ya, Iya, kalau iya. cahayanya Bisa. cukup. Jadi kalau misalnya emang nggak punya lampu, satu-satunya cara ya cari matahari mungkin yang jam 10-11 lah, kan itu keras tuh. Nah, kalau misalnya auto pun kayaknya kalau cahaya segitu mah dia bakal ketangkap sih. Cuma bagusnya sih manual aja, jadi nggak berubah-berubah gitu sih. Lumayan. Ya, ini lumayan juga nih 1000. Gitu. Kalau yang lain sih yang terbang-terbang, ada ini juga ada yang diedit, ada yang kayak gini kan, ini dilempar asli. Kalau ini tanpa editan, kalau ini bukan diedit, ini foto berkali-kali. Jadi beberapa foto digabungin lah ini. Kalau ini tanpa edit juga. Kayak ada diedit sih sebenarnya, ini ditusuk sama apa? Kayak tusuk sate gitu nih biar berdiri. Oh, ini cakep, Kang. Ini Oh, kalau pakai Photoshop juga ya? gimana? Pakai Photoshop ini tuh pakai tusuk sate gitu Ini terus sebenarnya diserahin. nah ya si ini tuh jadi biar berdiri aja. Ini sebenarnya ada ini kalau bisa dilihat nih, ini ada kayak apa, tusuk sate nih. Nah, jadi biar berdiri nusuk. Nah, kalau madunya mah asli tanpa editan. Jadi Wih, cakep, Kang. kenapa crispy gini tuh? Kalau crispy tuh jadi lebih apa ya? Crispy tuh jadi bahasa ini aja sih, jadi lebih tajam gitu. Kalau lebih tajam dia harus pakai flash. Kalau flash gini sih hasilnya. Lebih enak kalau flash soalnya. Oke, ini dilempar. Ini memang ciri khas saya sih ini sih, lempar-lemparan. Jadi biar lebih hidup gitu sih fotonya. Oke. Gitu sih. Gimana, masih bingung atau udah bingung? Kang, saya mau nanya, Kang. Enggak. Kalau perbedaan dari lighting yang standby, dia cahayanya standby, sama yang ngepop yang khusus buat fotografi, itu bedanya apa, Kang? Oh iya. Nah, sebenarnya dua-duanya sih dipakai di fotografi. Cuma bedanya tuh ada keuntungan masing-masing. Misalnya kayak yang kita nyebutnya continuous light ya. Continuous light itu kan jadi yang nggak, kalau flash atau speed light kan yang pas dipencet dia apa sih namanya? Pas dipencet dia muncul gitu. Nah, kalau kalau yang continuous tuh enaknya dia kita tahu nih kayak gini kan, si cahaya jatuh kemana. Ini kan kelihatan nih si cahaya nih.
Nah, kalau misalnya yang si flash tuh kita nggak akan tahu. Kita tahu setelah udah jadi gitu. Kita tahu setelah jadi, terus tapi enaknya flash juga si shutter kita nggak usah peduliin shutter. Jadi maksudnya misalnya shutter di 160 aja pun step 1/60 tuh dia bisa ngehasilin kayak tadi ini yang kayak gini nih, yang tadi itu yang air itu dia itu di 1/60 cukup, tapi dia nggak dibantu sama si trigger sama si flash. Jadi yang dihitung tuh durasi flash nyala kalau misalnya pakai flash. Nah, kalau pakai continuous kita harus ngatur shutter. Nah, jadi itu mah sesuai kebutuhan. Misalnya ingin kayak foto model kan, misalnya model kan nggak mungkin kita ngetes dulu ya. Nah, enaknya sih kalau model ada yang dia ada cahaya, ada flash juga ada. Jadi cahayanya untuk ngebantu nih si cahaya jatuhnya di modelnya itu di mana. Jadi di rambutnya kah, di bajunya kah, atau di apa namanya, di backlightnya kah gitu. Jadi kita bisa tahu nih si jatuhnya cahaya di mana kan. Kalau flash mah kita harus coba-coba, harus setting dulu. Nah, ribetnya flash itu. Cuma enaknya flash, dia enaknya si shutternya tuh kita nggak akan berpengaruh ke shutter. Jadi maininnya aperture sama ISO. Itu balik lagi ke referensi kita sih. Kalau saya kebanyakan pakai speedlight flash karena emang saya foto-fotonya kayak gitu kan, jadi butuh flash, jadi butuh nge-freeze moment gitu. Kayak ngelempar tadi, jadi si fotonya nge-freeze itu semua yang saya foto tadi yang levitation itu semua ini shutternya kecil 1/60-an gitu sih. Oh, berarti perbedaannya tuh di daya si jatuhnya cahaya itu berarti lebih tinggi jauh ya Kang ya? Mungkin. Enggak juga sih, jadi misalnya ada juga yang dayanya sama nih, cuma pasti harganya beda. Dayanya sama, cuma kan misalnya si di dayanya 100 sama-sama 100, kalau yang continuous dia makan energinya lebih besar kan, karena dia nyala terus. Nah, kalau si flash dayanya 100 tapi pas dipencet aja gitu. Jadi itu tergantung lagi, misalnya kita perlu jadi ini mah lebih ke keperluan kita apa, misalnya kayak fotonya ingin simple, nggak ingin coba-coba. Misalnya maksudnya coba-coba kan kayak kalau flash ini udah benar belum ya, oh salah, digeser lagi, udah benar, ceklek, salah, geser lagi, jepret dulu baru lihat hasil, oh ini kurang ke samping, kurang ke kiri, atau kurang besar dayanya, kan bisa diatur juga, bisa kurang besar, dipencet lagi. Nah gitu, jadi agak ribet setting awal kalau si flash tuh. Tapi enaknya kan si hasilnya kalau menurut saya sih lebih tajam. Nah, kalau misalnya si continuous bisa langsung setting kan tanpa dijepret pun, jadi dia settingnya dari awal udah disetting lebih enak, tapi itu dia akan mengorbankan shutter gitu. Jadi shutternya harus misalnya ingin freeze, berarti kan shutternya harus di minimal 1100 kayak tadi. Nah, continuousnya pun harus si dayanya besar gitu. Lebih ke Oh iya siap Kang. Nuhun Kang. Iya, sama-sama. Gitu. Ini ada yang mau ditanya lagi nggak tentang teknis atau apa ya? Mungkin pernah lihat foto apa, ini gimana cara buatnya sih gitu. Siapa tahu ada penasaran. Nanti cukup Bang, tinggal insya Allah mau dicobain. Sugan dapat. Ya, misalnya mau apa? Ya setelah ini mau nanya-nanya bisa WA, bisa DM ya. Jangan sungkan. Ntar kalau ini pasti insya Allah dibalas. Kang, mau nanya Kang, kalau Ya. misalkan biasanya foto produknya tuh berupa baju, tas gitu, dan kita tuh pengen sampaikan itu si fungsi kegunaannya kayak di alam gitu, contohnya kayak kita pengen foto carrier, terus kan sebenarnya tujuan carriernya teh apa? Nah itu tuh kita harus nulis dulu nggak sih pesan-pesan apa yang pengen disampaikan di foto tuh gitu, atau enggak template-nya adakah untuk itu tuh?
Jadi selama saya di produk, memang misalnya kita udah terjun profesional ya, maksudnya profesional tuh kita udah dibayar gitu, bukan profesionalnya belum tentu udah jago banget, udah maestro gitu, bukan. Jadi menurut saya kalau profesional tuh kita ngelakukan foto tuh udah dibayar, itu udah termasuk profesional. Nah, kalau di dunia profesional atau komersil, biasanya kita harus nahan ego. Jadi maksudnya nahan ego tuh nggak bisa misalnya kita suka foto tuh di yang saya ingin dark mood, ingin si nuansanya gelap atau ingin nuansanya terang. Nah, itu nggak boleh. Jadi kita harus dengerin si klien. Nah, misalnya si klien pasti biasanya saya sebelum foto tuh menghindari revisi. Biasanya kita tanya dulu nih maunya kayak apa. Misalnya kayak tadi kan foto si baju atau tasnya ingin ini untuk misalnya tas untuk gunung, untuk naik gunung. Ditanya dulu misalnya ini tasnya untuk cewek atau cowok. Terus nampungnya berapa banyak, terus dipakainya bisa tahan air apa enggak. Nah, dari situ kita harus mikirin gimana caranya itu tersampaikan kan. Jadi misalnya kayak cewek cowok kan udah jelas, berarti kita pakai modelnya, atau misalnya pakai model ya, pakai modelnya yang cowok. Nah, berarti kalau tanpa model bisa juga misalnya itu tasnya aja cuma ada misalnya peralatan-peralatan yang cowok gitu. Terus misalnya pakai model cowok, terus tahan air, berarti bisa nanti pas di fotonya mungkin dia ketumpahan air atau gimana gitu. Jadi konsep kayak gitu tuh sebenarnya bagusnya, harusnya sih sebelum foto. Jadi jangan sampai kita, soalnya nanti kan kalau komersil gitu biasanya suka diliatin si klien. Biasanya klien tuh suka nungguin, ingin lihat hasilnya. Nah, jadi saat itu tuh kita harus bisa menunjukkan ke klien tuh kita udah siap, jangan pas pemotretan tuh kita gimana ya bagusnya gini deh ya, kita harus udah tahu nih dari awal si klien udah ingin ini. Nah, kita tinggal cari di tempat pemotretan ada nggak sih kebutuhan ini, atau kita bisa minta ke klien biasanya, saya ini ya perlu misalnya tasnya anti air, saya ingin airnya seember misalnya, terus saya ingin modelnya gini ya. Itu kita harus bisa nentuin. Jadi memang sebelum kita tuh kan pas foto tuh kita panggung kita ya. Jadi nggak mungkin kan di panggung kita masih ini nada apa nih, ini gimana nih kan. Jadi pas panggung itu kita udah siap perang. Nah, sebelum itu makanya kita harusnya coba dulu misalnya ini bagus nggak ya, kita tes dulu sebelum hari H. Ini bagus nggak ya kalau gini, ini nyampe nggak ya pesannya. Jadi kita sebenarnya harus banyak latihan sih. Balik lagi ke kitanya, harus banyak referensi, ini juga banyak lihat foto orang. Karena di dunia fotografi karena di dunia ini sih nggak ada yang original sebenarnya. Jadi misalnya kita foto kayak tadi saya itu yang air muncrat itu kan, walaupun menurut saya itu baru, tapi pasti udah pernah ada yang buat kayak gitu. Jadi di dunia ini mah nggak ada yang original. Jadi kita harus nyontek kasarnya nyontek. Nah, kita istilahnya sih ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Jadi kita udah ngelihat, oh ini bagus nih, kita coba deh. Nanti kita modifikasi misalnya dari angle, dari si komposisi dan lain-lainnya gitu sih. Gimana Kang menjawab? Ya Kang, terima kasih banyak Kang. Ya. Pasti di dunia komersil mah menemukan klien-klien yang unik lah. Tapi ini udah pada ini, berarti udah pada profesional, artinya udah dapat uang dari foto mah. Belum Kang, kalau saya mah hobi. Hobi Ya, juga hobi nanti, aja. dari hobi juga kan bisa menghasilkan. Ya, amin. Gimana? Pada ikut komunitas nggak atau apa gitu? Halo.
Oh iya Kang, suara saya ada Kang? Ada, nah ini baru ada, tadi nggak ada kayaknya. Oh, pernah sih saya ikut komunitas PAF kalau Akang tahu yang di Oh, Bancai. iya iya. Pernah Ya, berarti udah saya enggak maksudnya? udah enggak sekarang kan waktu itu cuman 1 semester aja sih. Oh, Karena apa ya mungkin ya saya mau nyari relasi dan ilmu di sana tapi mungkin dan si teknis di sananya kurang masuk karena yang udah senior semua kan oh gitu. iya sih, Saya juga kebayang. jadi wah ini mah udah senior Iya iya semua iya. gitu bukan Iya iya itu jadi nggak terlalu ikut lagi di PAF gitu. iya. Iya. Oh, gaya tuh udah di PAF udah bagus. Ya nggak lumayan dah. Sama juga saya juga hobi Kang. Apa? Saya juga hobi awalnya mah. Kalau ingin coba terjun ke dunia komersilnya, perbanyak ini aja portofolio sama apa namanya? Ingin di bidang apa gitu. Jadi menurut saya sih harus difokuskan jadi misalnya di produk-produk. Kalau emang ingin di apa namanya? Street atau landscape di situ aja tekunin. Soalnya sekarang masih dari street atau landscape gitu udah banyak teman-teman yang menghasilkan. Oh, harus udah mulai dikerucutin ya Kang ya. Ya baiknya sih gitu. Jadi kayak saya nih spesialis makanan, jadi yang nyari ke saya itu emang yang kayak restoran atau ya pokoknya yang berbau kuliner gitu. Jadi nanti orang tuh nyari itu, wah ingin nyari ini nih. Misalnya kalau landscape sih kemarin ngobrol sama yang teman-teman di landscape tuh, dia misalnya ke awalnya memang perjuangannya susah sih, semua juga perjuangan susah untuk ngumpulin portofolio. Nah jadi nanti lama-lama kan dia tuh sekarang udah sampai suruh keliling Indonesia untuk motoin doang, motoin misalnya di Bandung apa si ikonnya di foto sama dia itu sampai dia dibiayain keliling Indonesia. Jadi apapun itu yang fotografer foto mah inilah insyaallah menghasilkan semua asal ditekunin. Kang maaf, mungkin sebagian ada yang bermasalah dengan koneksinya Kang. Jadi keluar masuk gitu. Oh ya, apa-apa. Ya, jadi oh iya nggak. Ya, pokoknya di Jadi nyambung lagi ke yang tadi mungkin emang nyesuaiin sama selera atau style kita yang disukainya apa mungkin ya Kang ya. Baru iya betul. ditekunin di situ, Heeh, difokusin. betul. Soalnya kalau Iya, misalnya iya. nih misalnya semua digarap, ntar portofolionya bingung sih. Jadi saya dari 2008 tuh udah moto. Cuma memang sempat 3 tahun tuh vakum. Itu udah saya cobain semua dari stage, wedding, terus apa dokumentasi, model semua udah dicoba lah. Nah, nah apa ya? Ternyata paling enak tuh menurut saya pribadi sih di produk. Nah produknya apa makanan. Jadi habis foto tuh dimakan gitu, itu enak banget. Iya sih betul Kang, saya juga kan ya beberapa tahun terakhir kan sering garap juga gitu proyekan iseng bareng teman dan emang diambil semua gitu kayak event terus weddingan terus foto produk juga pernah iklan juga pernah jadi kan bingung gitu aduh ini portofolionya Iya. ngerucutnya eksponnya kemana gitu jadi bingung sendiri gitu kan. Ya terus yang bingung tuh ya mungkin itu dapat orderan kan dari temen ya, dari temen dekat maksudnya tuh dari mulut ke Iya mulut lah. betul Kang. Kamu bisa nggak ini Mm-mm. nggak bisa, oh ya udah. Nah kan tapi orang kalau nyari kan bingung. Jadi misalnya ini kalau misalnya nyari misalnya wedding, ini wedding bukannya gitu, takutnya kan gitu gitu. Jadi difokusin aja kalau mau benar-benar serius di komersil fotografer komersil. Jadi spesialis mungkin gitu ya Kang ya. Bagusnya sih jadi spesialis. Susah lah pasti emang semua juga pasti susah kalau misalnya nggak mulai dari sekarang mah kapan lagi. Tapi belum ada yang nggak ada kata telat sih. Dan juga ini baru komersil tuh baru 2 tahun yang lalu. Dari padahal moto udah dari 2008 gitu. Ya, baru ketemu passionnya gitu. Berarti Akang tuh ini emang studionya di rumah Kang? Ini ya di kantor sekaligus rumah juga.
Kalau yang foto ke Oke. sini ya, jadi kalau kita kan bisa foto di sini, bisa foto dia bisa dipanggil gitu. Tergantung makan Kalau apa. lokasinya di mana gitu kan? Di Saung Ujo kan? Saung Tahu Ujo. nggak? Ah, Saung Angklung Ujo Saung. di Cicahem. Oh iya tahu Kang. Oh di Nah, di situ situ. sekali. Makanya view-nya juga enakin tuh. Loh sih. Ini enak. Outdoor indoor juga aman ya Kang ya? Iya sih. Mantap. Enakan. Ini suasana juga enakin. Begitu. Ya pasti ini mah udah pada ini tuh, udah pada biasa moto ya, tinggal prakteknya weh ini mah. Ini misalnya nanti ada pas praktek ada apa kesulitan-kesulitan apa, ntar tinggal WA aja atau DM. WA aja lah Siap Kang. kalau nanti dibantu. Oh ya, saya boleh nanya tapi di luar agak foto produk mungkin Kang. Iya gimana? Akang sendiri udah pernah nyoba yang 360 belum Kang? Oh iya pernah. Saya waktu itu pakai Samsung yang 360. Samsung apa Kang? Samsung Gear 360 ya kalau nggak salah namanya. Gimana Itu gitu? secara teknis susah nggak sih Kang buat nanti eksekusi ngedit sama pengambilan itunya kan ada yang planet gitu ya, yang kepala kita jadi gede terus Iya. si itunya tuh jadi kayak dunia gitu, terus ada yang bisa di 360 videonya bisa diputerin sama Digerakin ya. VR gitu. Itu teh pakai aplikasi lagi di editingnya ya Kang? Apa gimana? Sebenarnya enggak sih, itu tuh kalau misalnya udah pernah nyoba belum tapi kameranya? Baru mau eksekusi sih sebenarnya. Oh gitu. Sebenarnya kalau kameranya udah 360 mah nanti di editingnya lebih gampang. Jadi nanti tuh si hasil apa namanya? Si hasil videonya tuh kan kalau sorry. Nanti tuh ada si penerjemahnya lagi. Jadi misalnya kan kalau misalnya langsung masuk ke apa namanya kayak Premiere Pro atau DaVinci Resolve atau apa tempat ngedit video, dia akan flat gitu sih videonya tuh akan apa manjang gitu. Jadi 360 cuma manjang. Nah, ada aplikasinya lagi untuk ngebuat dia jadi bulat. Nah, si bulat itu nanti kalau udah jadi si hasilnya nanti kalau nggak salah dot apa ya? Dot apa gitu. Jadi nanti dia ngebaca dibulatin otomatis. Jadi misalnya mau nanti si kepalanya digedein atau jadi bumi jadi kayak bulat gitu kan kita berdiri di atas bumi gitu. Sama bisa nanti videonya tuh kayak yang gerak kan kayak apa sih misalnya dari depan muka terus ke belakang gitu muter, nah itu ngeditnya mah gampang sih asal Iya, asal bisa softwarenya dimanualin juga ya Kang ya. ya bisa apa itu mah nggak susah sih. Kirain Kalau yang susah mah misalnya yang ini apa yang kamera banyak itu tau nggak sih? Aduh apa nih yang gimana itu Kang? aduh namanya teh apa ya? Jadi kayak Matrix gitu loh, kayak film Matrix tau nggak ya? Jadi dia si Oh iya iya. kameranya itu ada ratusan muter, jadi dia loncat tapi dari berbagai angle. Nah itu mah agak rumit juga sih. Oh iya ya tahu yang biasanya tuh dipakai buat apa tuh namanya yang foto tapi dia teh berbagai angle gitu tapi sama si fotonya Yang tuh ya Kang loncat ya. kan, biasanya loncat ya. Iya iya Nah iya. ini ada yang dia 360-nya dia muter gitu. Kirain itu tadi tuh makanya mikir. Enggak sih Wah kalau itu yang mah budgetnya lebih edan lagi sih. iya itu nyewa berapa kamera. Kalau yang 360 itu mah enggak kok, gampang kok. Tinggal softwarenya aja sih. Tapi saya lupa nama softwarenya apa. Kalau dari Samsung mah ada bawaannya Samsung. Nah kalau si TED saya teh rencana teh mau ngeksekusi yang Theta Z1 itu kira-kira recommended nggak Kang?
Teta mah bagus tuh. Itu mah emang direkomendasiin sama Google juga kan kalau nggak salah. Oh iya gitu kan? Iya, Nggak jadi tahu sih, saya mau nyewa adanya yang itu, tapi sebenarnya saya tuh pengennya yang GoPro oh Pro Max 360 gitu ya. bagusan Teta tuh. Iya yang 360. Oh iya gitu kan? Iya, Ricoh kan itu dari Ricoh ya. Iya Ricoh Theta. Ya, Tapi bagusan itu. ngelihat si stabilizernya mah asa smooth banget yang GoPro ya kan? Ah, nggak tahu stabilizernya saya belum ngecek sih Teta. Tapi kalau dari harga soalnya mahalan Teta. Iya sih, lihat harganya mah hampir 10 Theta teh. Dia soalnya rekomendasi dari Google tuh kan saya dari Google ini juga Google apa? Google review saya tuh. Dia kalau mau bikin 360 dia nyaranin si pakai kameranya ini. Nah, kalau nggak salah Theta tuh termasuk. Kayaknya Oke lebih deh kalau ini. gitu. Dari saya sih cukup Kang, makasih banyak. Iya, kan sama-sama. Yang lain tertidur. Cukup Kang, cukup. Sangat jelas dari tadi. Alhamdulillah. Itu ada yang barengan apa misah-misah semua? Ada yang sebagian misah sih Kang. Hmm, ya tuh ada yang mau ditanya lagi nggak? Tinggal praktek sih ini mah. Nanti misalnya tuh kalian ada project apa, ingin diajarin apa gitu boleh lah. Ntar saya insya Allah melipir, mampir. Wah boleh Kang, boleh banget. Misalnya lagi Ditunggu Kang. project apa gitu. Kang ini bingung guys, sampai mangga. Waktunya pas mah insya Allah saya datang. Kayaknya Muhammad Pria mau nanya Kang. Oh iya, ini kayaknya masih off. Kang Fria hadir. Ya Kang, Gimana? gimana ya? Tadi tuh mau nanya tentang gimana sih cara apa sih ngambil pilihan di fotografi kan ada banyak tuh. Kayak Akang di produk. Nah, nentuin dari awalnya tuh gimana Kang? Kalau saya sih pribadi awalnya nyoba semua, Kang. Jadi maksudnya nyoba semua teh semua digelutin. Jadi kayak street, landscape, model, terus wedding, stage, di panggung-panggung. Saya juga sempat kan di panggung tuh 3 tahun motoin apa sih namanya tuh? Yang di Bandung tuh namanya. Aduh lupa. Pokoknya Java Jazz pernah gitu-gitu. Nah tapi jadi gimana bisa tahunya pas kita moto tuh kita nggak terbebani gitu. Jadi kalau saya kan pas di makanan, oh asik nih ternyata jadi si habis difoto teh dimakan gini gitu. Jadi dari awal dari situ saya jadi apa yang menurut yang gak ngebebanin kita apa sih dicari dulu. Misalnya Kang sukanya street, coba aja dari situ di street dulu. Dari street kan bisa jual-jual foto di Shutterstock atau di market apa di banyak lah tempat jualan-jualan foto. Nah bisa dapat uangnya kan dari situ. Atau misalnya Akang teman-temannya juga di lingkungan yang wedding bisa bisa jadi ikut ke wedding gitu sih. Tapi saya saranin sih memang harusnya difokuskan di satu apa genre gitu. Sekarang emang apa Ya gitu Kang. ke tiap hari motonya? Tiap hari. Ya saya lagi di fase coba-coba semua Kang. Oh iya. Iyalah mending coba jadi nanti udah oh kayaknya asik di sini nih. Kumpulin portofolionya yang banyak. Sekarang mah zaman digital mah semua bisa dijual. Asal kitanya aja terus-terusan. Itu kan kayak siapa ya videografer yang sekarang dulu dia sampai tidur di jalan terus apa ya, makan jarang gitu sekarang dia malah di hire orang tuh untuk jalan-jalan nyobain hotel bikin video tentang hotel apa dibayarin hidupnya terus digaji
Ya dari situlah semua pasti ada bagiannya gitu. Gitu sih. Semoga menjawab Kang Fria. Oke Kang, terima kasih. Sukma tuh mau Oke. nanya. Aku nggak ngerti Kang dari tadi shutter speed gak tahu Kang. Aku mah jadi model we foto. Gila. Mau jadi stok foto, ganti foto profil Instagram, Asik, Twitter, asik. Facebook. TikTokan atau ayo nama. Gak bisa TikTokan mah. Kang, satu pertanyaan terakhir boleh nggak Kang? Boleh. Santai dah ini. Kalau Kang ini sendiri apa namanya? Main di Shutterstock nggak Kang? Oh, saya main. Oh, itu boleh tahu nggak Kang skemanya tuh gimana sih? Nah, untuk Shutterstock ya, soalnya saya juga main di beberapa market apa sih namanya istilahnya? Market ya kayak gitulah. Tapi saya baru ngedalaminnya di Shutterstock dan itu pun saya belum banyak sih, baru $10 gitu. Kan kalau bisa diambil tuh setelah $130 ya. Nah, jadi si Shutterstock tuh karena saya kan kebanyakan fotonya foto makanan. Sedangkan yang dibutuhkan Shutterstock tuh kita harus cari dulu orang. Jadi misalnya kayak di Google kita nyari nih. Misalnya kita nyari apa ya? Pokoknya nanti kalau nggak salah ada di Shutterstock tuh foto-foto apa yang paling dicari. Waktu kemarin pas pandemi itu kebanyakan masker sama protokol kesehatan. Nah, itu banyakin moto itu. Jadi misalnya fotonya bisa berbagai angle. Jadi misalnya foto misalnya lagi pakai masker, terus pakai masker diem sama pakai masker ngangkat tangan, itu semua bisa dimasukin. Jadi nanti orang tuh nyarinya kan berdasarkan si misalnya hashtagnya yang harus di research juga, jadi harus dicari hashtagnya apa nih, misalnya pandemi atau masker, nah kayak gitu-gitunya harus dicari sih sebenarnya. Jadi di Shutterstock juga lumayan menghasilkan juga. Oh, jadi ngikut ke yang lagi rame, lagi viral di Google juga gitu sama yang saat ini tuh gitu Kang? Iya, betul. Jadi soalnya kan balik lagi itu ya, kalau udah masalah komersil mah kita nggak bisa, ego kita nggak bisa, harus diturunkan egonya gitu. Jadi saya pun misalnya ke situ kan emang sekarang masih banyak makanan dan makanan itu jarang dicari, jadi kita buat yang banyak dicari gitu kalau ingin main di Shutterstock. Kadang cuma tangan doang mengepal gitu, itu bisa laku. Jadi emang kita harus cari dulu nih orang lagi banyak permintaannya apa kan. Oh gitu, iya sih, make sense ya Kang ya. Ya, jadi masukin aja kalau Shutterstock mah misalnya nih misalnya foto tangan angle-nya beda nih ada 30, masukin aja semua. Itu mah gambling sih kan, lagian ntar dia dikurasinya pun bisa jadi misalnya yang foto pertama tuh nggak masuk, nanti pas 3 kali coba foto pertama jadi masuk, itu bisa jadi itu mah si nggak ngerti itu gimana, kenapa bisa gitu, tapi yang pasti sih orang nyarinya apa, kita cari yang paling banyak sih. Oke, siap. Makasih Kang. Iya, sama-sama. Udah nih teman-teman, ada lagi enggak yang mau ditanyakan ke Kang Bayu? Iya, mangga. Jadi kalau ini mah WA aja kalau ingin berlanjut. Ya, Dari Kang. aku cukup. Aku share. Oke, Ci. Aku share nomornya Kang Bayu ke teman-teman, nggak apa-apa, Kang? Ya, mangga. Oke. Jangan lupa follow juga Instagram Kang Bayu. Oh iya, Berteman di sosmed. penting. Siap Kang, apa nama Kalau IG-nya nggak Kang? follow jangan dibales Bayu WA-nya. Satrio. Oke, OTW. Tapi di Polbek Kang. Nah, itu mah nggak tahu. Ya, insya Allah. Di ini tapi di ini ya apa? dong Kang Bayu. Di DM atau apalah gitu, jadi tahu dari mana. Apa? Iko-ikoyan dong Kang Bayu. Sebelum fallback. Saya juga butuh itu mah. Nggak boleh ayah. Ya udah tuh Kang Bayu, mungkin dari kita cukup kali ya, cukupkan aja ya. Terima kasih ya Kang Bayu udah mau ngisi bareng sama kita, berbagi ilmunya. Mungkin nanti kapan-kapan kita boleh main kali ya ke Ujo.
Kalau enggak Ya, Kang Bayu ke boleh banget. PP Ya. buat training Maaf langsung juga sama misalnya master. ada yang kurang atau apa ya. Kalau kurang jelas nanti bisa ditanya lagi. Iya, siap Kang. Makasih ya, sebelum aku tutup, mungkin gitu aja sih, dan maaf kalau misalnya kita dari tadi keluar masuk gitu. Bayi-bayinya Oh. rada-rada. Makasih ya Kang. Ya, makasih yang Aku lainnya tutup juga. aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak. Ya, sama-sama. Hatur nuhun, Makasih. Kang. Ya, Hatur nuhun Kang Bayu. ya, sama-sama. Aduh, nuhun.